Wow, seorang Najwa Shihab, jurnalis dan aktivis sosial media, berbicaranya seperti itu. Harusnya bilangnya itu oknum, Mbak, bukan semua. Kakak mau nanya sama kamu, kenapa kamu segitu marahnya sama Najwa Shihab? Karena Najwa Shihab itu mengatakan, mengimbau kepada rakyat, jangan mau ditakut-takutin sama polisi, suruh urus tuh Ferdy Sambo. Kalau menurut kakak sih, Najwa Shihab itu benar. Kenapa? Kamu kan tahu, kamu sahabat Polri kan? Kamu kan tahu, seluruh rakyat Indonesia ini sekarang ini lagi berduka, ya, dengan adanya masalah di tubuh Polri sekarang. Dan lagi juga kamu tahu, korbannya polisi, pelakunya pun polisi. Maksud Najwa Shihab itu dia tidak memihak kepada polisi manapun. Benar, polisi itu masih banyak yang baik, ya. Kenapa? Masih banyak. Seluruh rakyat Indonesia pun masih mencintai kepolisian dan Kapolri. Negara Indonesia ini masih butuh Polri. Jadi yang maksudnya Najwa Shihab itu, urus tuh kasus Ferdy Sambo sampai tuntas. Jadi siapapun kepolisian dan Kapolri yang bermasalah di negara ini, tuntaskan sampai bersih. Jangan ada lagi kejahatan di tubuh Polri. Itu maksud Najwa Shihab. Kamu salah artikan. Kakak aja yang bodoh, yang tidak sekolah tinggi seperti kamu, kakak tahu artinya apa tujuan Najwa Shihab. Kamu kan tahu kan, negara ini sedang kecewa, ya. Rakyat Indonesia sekarang ini kecewa dengan pihak Kapolri dan kepolisian, ya. Jadi harusnya kamu tidak ngomong seperti itu. Kamu menjelek-jelekkan netizen lagi, meminta lagi Najwa Shihab meminta maaf kepada Kapolri. Saya rasa ya apa yang dibilang sama Najwa Shihab itu wajar-wajar saja. Kamu suruh lagi Najwa Shihab jangan bilang polisi, bilang oknum. Ya kita bilang pun oknum. Tak mungkin oknum saja yang bilang. Oknum apa? Nanti ada bertanya, oknum apa kak? Nanti jawabannya pasti oknum polisi kan. Nggak mungkin kita bilang oknum DPR, oknum pegawai ini, pegawai itu. Sementara kamu sendiri pun tahu, seluruh Indonesia ini tahu, yang bermasalah di negara ini adalah pihak ada di tubuh Polri. Halo Mbak, sahabat polisi ya? Kayaknya kamu sahabat polisi deh. Udah, saya kasih tahu kamu ya. Saya mau tanya, bagaimana masyarakat, khususnya rakyat jelata, bagaimana kami mau percaya sama polisi? Buktikan. Urus dulu itu Sambo, baru kalian mau bisa dipercaya kembali. Bagaimana? Saya saja seorang istri polisi tidak diberikan keadilan. Saya saja istri polisi dipermainkan sama penyidik. Saya saja istri polisi dilempar sana sini. Saya saja istri polisi dikong-kali-kong. Saya saja istri polisi dipermainkan sama penyidik. Saya saja istri polisi tidak diberikan keadilan. Hei Mbak, saya setuju kamu membela polisi, tapi kamu nggak paham betul apa yang diutarakan Ibu Najwa Shihab itu adalah benar adanya. Semua saya benarkan. Saya sebagai pencari keadilan, sudah 3 tahun mencari keadilan, saya membenarkan omongan Ibu Najwa Shihab itu benar. Itu benar, percuma lapor polisi. Jangan percaya polisi sebelum kasus Sambo itu belum diselesaikan dengan benar-benar. Gak usah kasus Sambo deh jauh-jauh. Kasus saya aja, kasus kematian saudara saya saja. Saya sudah 2 kali ke Mabes Polri, tapi sampai detik ini saya belum dapat keadilan. Saya seorang istri polisi, dipermainkan sama polisi, ditutup-tutupi oleh polisinya polisi. Jadi lucu toh. Gak usah ngaku jadi sahabat polisi kalau kamu cuma kerjanya nimbrung di kantor polisi. Coba kamu nimbrung sama rakyat jelata sana, yang hanya nimbrung di dalam kantor polisi. Lu sahabat polisi, coba kamu tengok, pergi ke daerah-daerah,
Jangan hanya bersalaman sama para pejabat polisi aja. Coba kamu tengok di luar sana, rakyat banyak yang menjerit keadilan. Di mana tugas polisi yang katanya pengayom, melindungi, berkeadilan, presisi? Mana? Hei sahabat polisi, jawab pertanyaan saya. Bahkan Bang Ponda Tangguh pun tahu bagaimana perjuangan saya mencari keadilan. Tahulah, beliau pernah berkomen di dalam konten saya. Urus dulu itu Sambo. Gimana, pantesan aja ya kasus kematian saudara saya tidak diusut tuntas karena polisinya polisi mafia. Itu loh Sambo. Kan polisinya polisi dulu. Salah waras, salah percuma lapor polisi. Stitch ya, kebetulan kolom stitchnya dibuka jadi bisa di stitch. Tapi pertama aku salfok nih sama dada Mbak, bukan buah dada ya maksudnya, tapi tato yang ada di dada itu loh. Kayaknya kalau nggak salah itu burung Garuda ya. Wah keren banget, berarti Mbak ini sangat NKRI banget nih kayaknya. Cuman Mbak saran aja nih, bahasanya kayak preman terminal gitu. Ya jangan sampai nanti orang kait-kaitan sama tatonya gitu, perilakunya. Ya kalau memang Mbak nggak suka atau berkeberatan mungkin ya pakailah bahasa yang bagus, ya kan? Biar bagus lah, saran aja nih, nggak didengerin nggak apa-apa. Skip. Menurut aku pribadi nih ya Mbak, yang dilakukan oleh masyarakat kita itu adalah wujud kekecewaan mereka terhadap instansi kepolisian kayak gitu. Kalau Mbak tahu atau pernah dengar yang namanya hukuman sosial, nah itulah yang terjadi saat ini. Sebenarnya mereka tuh kecewa sama kepolisian. Kenapa? Karena proses yang sekarang berlanjut itu terlalu lama gitu. Menurut kita kan semua yang punya akal sehat, kasus itu kan sebenarnya gampangnya itu udah jelas siapa pelakunya, sudah jelas TKP-nya, sudah jelas apa motifnya gitu. Cuman ditutup-tutupi seakan-akan ditarik ulur kayak gitu. Itu membuat masyarakat itu capek, lelah gitu loh. Seperti apa ya, mereka tuh merasa dipermainkan, jadi ada rasa kecewa yang mendalam gitu. Dan menurut aku sekarang ini di pikiran masyarakat Indonesia itu Sambo itu udah salah satu ikon yang sangat melekat di kepala mereka. Jadi kalau mereka ingatnya kepolisian atau instansi kepolisian itu udah Sambo. Jadi Mbak nggak bisa serta-merta mengedukasi mereka gitu supaya membedakan mana oknum, mana instansi, itu udah nggak bisa. Karena Sambo dan instansi itu sudah sangat erat banget. Kenapa? Ya karena proses hukum itu kan dilakukan oleh instansi. Nah, kenapa proses hukum itu terkesan dilama-lamain untuk salah satu oknum itu gitu loh. Jadi itu balik lagi gitu kan. Jadi Mbak nggak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat juga atas kekecewaan mereka seperti itu. Harusnya nih ya, semua anggota kepolisian harus punya besar hati lah, nggak meletoi gitu loh, nggak baperan. Ya mereka harus paham dengan kondisi yang sudah terjadi gitu. Kalaupun mereka diteriakin Sambo, itu kan bukan berarti mereka harus punya pikiran yang maju gitu, pikiran yang lapang dada, pikiran yang besar kayak gitu. Jangan masyarakatnya yang disalahin, instansinya yang bebenah. Paham gak sih?